Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan EBS, Exegetical Bible Study. Video ini adalah video yang kedua berisi tanggapan sekaligus kritik keras EBS terhadap pandangan Ibu Rita Wahyu terhadap Matius 1 ayat 20 yang telah beliau muat dalam Sarapan Pagi Biblikal, di mana di sana beliau menyimpulkan atau menegaskan bahwa anak dalam kandungan Maria itu, yakni Yesus itu sendiri adalah Roh Kudus sendiri. Jadi bagi beliau, Yesus itu Roh Kudus sendiri. Oleh sebab itu, bisa berarti Roh Kudus itulah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, pandangan beliau ini saya akan tanggapi serta kritisi dalam video ini, khususnya saya menggunakan studi struktural terhadap frasa togar en aute geneten ek pneumatos estin hagio dalam Matius 1 ayat 20 ya. Kalau LAI terjemahan baru berbunyi begini, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, sebelum Bapak Ibu menonton video yang kedua ini, saya berharap Bapak Ibu terlebih dahulu menonton video yang pertama, supaya Bapak Ibu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan teks ini dari penjelasan EBS. Teks Matius pasal 1 ayat 20 ya, dalam LAI terjemahan baru secara keseluruhan berbunyi begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang sedang kita amati dalam studi struktural ini adalah frasa sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kalau dalam teks Yunani, togar en aute geneten ek pneumatos estin hagio. Nah, ini adalah argumentasi Ibu Rita yang telah beliau muat dalam Sarapan Pagi Biblikal, ya. Di sana dia menegaskan bahwa kata ek di sini adalah harus diterjemahkan of, ya, bukan from. Jadi bagi beliau kalau ek ini diterjemahkan of, ya, dalam bahasa Inggris adalah dalam bahasa Indonesia, maka kata ek di sini menegaskan bahwa anak yang ada dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus itu sendiri, bukan pemberian dari Roh Kudus, ya. Nah, ini adalah pandangan beliau. Nah, sekarang ini gramatikal Matius 1 ayat 20, khususnya frasa togar en aute geneten ek pneumatos estin hagio. Dan saya tidak perlu jelaskan lagi karena saya sudah menjelaskannya dalam video yang pertama dalam analisa gramatikal, ya. Jadi sangat penting bagi Bapak Ibu untuk lebih dulu menonton video yang pertama sebelum melanjut untuk menonton video yang kedua ini. Nah, ini adalah struktur Matius 1 ayat 20 secara keseluruhan, ya. Dan ingat yang sedang kita teliti adalah frasa togar en aute geneten ek pneumatos estin hagio. Nah, frasa ini dia yang saya warnai kuning ini, ya. Gar to geneten en aute estin ek pneumatos agio. Nah, struktur inilah yang nanti saya akan jelaskan, ya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan kata gar. Ingat kata gar ini, ya, kata penghubung, ya. Jadi dia menghubungkan kata pobetes dengan kata frasa to geneten en aute estin ek pneumatos sagio. Nah, dalam analisa gramatikal saya sudah jelaskan di sana bahwa kata gar itu menyatakan sebab atau alasan, ya. Makanya diterjemahkan sebab atau karena. Berarti kata gar di sini menyatakan bahwa to geneten en aute estin ek pneumatos sagio ini merupakan sebab atau alasan dari pobetes, ya, me pobetes, jangan takut ini.
Artinya, mengapa Yusuf tidak perlu takut, tidak perlu pobetes, tidak perlu khawatir, karena anak yang ada dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Sehingga dia tidak perlu takut mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, lihat ya struktur ini. Nah, ini dia. Nah, sekarang perhatikan kata togeneten. Kata togeneten ini ya secara struktur dia berfungsi sebagai subjek kalimat. Kenapa? Karena kasusnya nominatif. Ingat ya, dalam analisa gramatikal saya sudah jelaskan bahwa geneten ini ya nominatif. Dan kasus nominatif dalam bahasa Yunani itu menunjukkan subjek. Ya, secara umum fungsinya menunjukkan subjek. Nah, ingat, geneten ini bukan juga hanya nominatif, tapi dia kata kerja partisip. Ya. Makanya karena dia kata kerja partisip, makanya dia harus dibuat garis seperti ini. Kalau dia hanya nominatif saja, dia langsung di sini. Tidak perlu dibuat garis seperti ini. Nah, garis seperti ini menunjukkan bahwa kata yang dia tunjuk seperti togeneten ini adalah partisip. Sekaligus juga nominatif, ya, subjek dari kalimat. Nah, sekarang perhatikan kata n au t. Nah, kata n au t berfungsi sebagai keterangan tempat. Dari mana kita tahu kata n ini berfungsi sebagai kata keterangan tempat? Dari kata n ini sendiri. Ingat, kata n itu preposisi. Biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di, atau dalam, atau di dalam. Berarti kata n ini menerangkan bahwa aute ini adalah tempat dari geneten. Karena mereka berada di bawah kata geneten. Ya. Artinya anak yang telah dikandung itu tempatnya di dalamnya, maksudnya di dalam kandungan Maria. Ya. Kemudian perhatikan kata esten. Nah, ini kan nominatif. Karena dia kata kerja partisip, makanya dia dibuat garis seperti ini. Kalau dia hanya nominatif, dia ditulis di sini. Sejajar dengan esten ini. Dan ingat, garis ini ya, ini pembatas atau yang membedakan subjek, predikat, dan objek langsung. Kalau ada objek langsung, tapi di sini tidak ada objek langsung. Ya, berarti esten ini adalah predikat atau kata kerja dari togeneten. Biasanya esten ini diterjemahkan adalah sedang berlangsung. Kenapa sedang berlangsung? Karena modusnya itu indikatif kini. Nah, indikatif kini itu menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung saat itu, saat teks ini dibicarakan, atau saat pembicara dalam teks itu, ya, saat peristiwa teks itu, ya, atau biasanya diterjemahkan hanya adalah saja. Tapi adalah dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Yunani itu adalah kata kerja, ya. Adalah dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Yunani itu kata kerja. Kemudian kata ek, pneumatos. Nah, secara struktur kata ek pneumatos ini dia berada di bawah kata kerja estin. Berarti menerangkan kata kerja estin. Ya. Nah, kenapa dia berada di bawah? Karena fungsinya adalah objek tidak langsung. Mengapa dia objek tidak langsung? Karena dia didahului oleh preposisi ek. Kata pneumatos ini didahului oleh preposisi ek. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia objek langsung itu ya, saya makan nasi. Nah, kata nasi objek langsung yang dimakan oleh saya. Nah, kalau objek tidak langsung, misalnya saya makan di warung. Nah, kata warung ini objek tidak langsung. Mengapa? Karena didahului oleh kata depan atau preposisi di. Jadi setiap kata atau objek yang didahului oleh preposisi atau kata depan itu adalah objek tidak langsung. Dan gramatik strukturalnya atau diagramnya ya, kalau dia objek tidak langsung itu berada di bawah menerangkan kata kerja. Tapi kalau dia objek langsung
strukturalnya itu sejajar dengan kata kerja. Dia di sini. Misalnya dia di sini, ya. Oke, sekarang hagio berada di bawah kata benda pneumatos, berarti menerangkan kata pneumatos ini, ya. Ingat dalam gramatikal saya sudah jelaskan hagio ini kata sifat. Berarti hagio ini menerangkan sifat dari pneumatos ini. Artinya kudus di sini adalah sifat dari pneumatos ini. Atau pneumatos ini adalah kudus. Kata sifatnya kudus. Nah, setelah saya menjelaskan struktur frasa togar en aute geneten ek pneumatos estin hagio, sekarang kita akan melihat ya terjemahan yang diusulkan oleh Ibu Rita, ya. Beliau mengusulkan terjemahan dari geneten ek pneumatos estin hagio sebagai, kalau dalam bahasa Inggris, is begotten of the Holy Spirit, ya. Fokus pada kata of the Holy Spirit, pada frasa of the Holy Spirit, ya. Ini terjemahan Bu Rita. Nah, perhatikan kata pneumatos di sini. Roh. Dalam analisa gramatikal, di sana saya sudah jelaskan ini adalah kata benda genetif. Saya ulang, kasus genetif itu ada beberapa tipe atau beberapa jenis. Adjektifal genetif, ablatif genetif, adverbial genetif, verbal genetif, lalu after certain word, ya. Jadi ada 5 jenis genetif secara umum. Tapi setiap jenis ini masih memiliki bagian-bagian lagi, masih banyak, ya. Nah, Dale M. Weller dalam bukunya yang berjudul Weller's Greek Syntax Note, dia menjelaskan bahwa kalau kata benda itu adjektifal genetif, maka terjemahannya itu setara atau sama dengan preposisi of dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau kata benda itu adjektifal genetif, maka terjemahannya setara dengan preposisi of. Nanti saya kasih contohnya. Tapi kalau seandainya kata benda itu ablatif genetif, maka terjemahannya sejajar dengan preposisi from dalam bahasa Inggris, dari. Ya. Lihat ya, contoh dari adjektifal genetif diterjemahkan of. Ya. Saya mengutip Matius 1 ayat 1. Frasa biblos geneseos Yesou Kristou. Nah, lihat. Kata genesos di sini adalah kata benda, noun, genetif. Nah, sekarang kata genesos ini genetif apa? Ya kan? Nah, geneseos di sini adalah adjektifal genetif. Lihat terjemahannya. Kalau adjektifal genetif. Dalam ERV, ya, kata genesos ini diterjemahkan of the generation. Dari mana kata of diterjemahkan? Dari kasusnya sebagai adjektifal genetif. Seperti tadi yang dibilang oleh Wellers. Kalau dia adjektifal genetif, maka terjemahannya setara dengan preposisi of. Jadi geneseos ini tidak hanya diterjemahkan the generation, karena dia kasusnya adjektifal genetif, maka harus diterjemahkan of the generation. Sekali lagi saya tegaskan, preposisi of itu terjemahan dari kasus sebagai adjektifal genetif. Nah, ini contoh dari adjektifal genetif. Nah, sekarang kita bandingkan dengan terjemahan Ibu Rita Wahyu, ya. Perhatikan dia menerjemahkan is begotten of the Holy Spirit. Fokus pada kata of the Holy Spirit, ya. Ini sama dengan of the generation, sama menggunakan kata of. Dari sini kita paham, ya, yang pertama bahwa terjemahan Ibu Rita Wahyu ini, ya, dengan menerjemahkan
of the Holy Spirit, ya, memahami kata pneumatos ini sama seperti geneseos dalam Matius 1 ayat 1 sebagai adjektival genetif. Kalau geneseos, ya, dalam Matius 1 ayat 1 sebagai adjektival genetif diterjemahkan of the generation, maka pneumautos di sini, ya, dalam Matius 1 ayat 20 yang dia terjemahkan of the Holy Spirit sama. Berarti pneumatos di sini adalah adjektival genetif menurut terjemahan Ibu Rita Wahyu of the Holy Spirit. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, perhatikan ya. Berarti kalau kata pneumatos di sini adalah adjektival genetif sehingga diterjemahkan of the Holy Spirit, ya, seperti yang diusulkan oleh Ibu Rita, secara otomatis, ya, karena of the Holy Spirit ini terjemahan dari pneumatos sebagai adjektival genetif, secara otomatis, ya, terjemahan yang diusulkan oleh Bu Rita ini membuang atau mengkorupsikan kata ek, preposisi ek, dan kata kerja estin. Lihat, Matius 1 ayat 1. Biblos geneseos. Langsung diterjemahkan kata genesos ini of the generation. Tidak ada kata ek, tidak ada kata estin. Ya. Langsung diterjemahkan of the generation. Berarti kalau terjemahan of the Holy Spirit yang merupakan terjemahan dari pneumatos langsung, ya. Karena pneumatos ini adalah adjektival genetif menurut terjemahan Bu Rita, maka secara otomatis beliau sedang mengkorupsikan dua kata, yaitu ek dan estin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, karena terjemahan Ibu Rita itu, ya, of the Holy Spirit, dari terjemahannya ini kita paham bahwa beliau sedang, ya, memahami pneumatos ini sebagai adjektival genetif sehingga diterjemahkan of the Holy Spirit, ya, itu sangat melawan hukum gramatikal. Mengapa? Ya, karena ingat ya, dalam video yang pertama, dalam analisa gramatikal, saya sudah menjelaskan, ya, di sana bahwa kalau preposisi ek plus kata benda genetif, ya, misalnya pneumatos ini genetif, itu menyatakan bahwa kata bendanya itu, ya, misalnya pneumatos ini adalah genetif sumber atau asal bagian dari genetif ablatif. Karena genetif ablatif itu saya sudah jelaskan ada 3 bagian di dalamnya. Genetif separasi, pemisahan, genetif sumber, genetif perbandingan. Nah, kalau preposisi ek plus kata benda genetif, misalnya pneumatos, itu adalah genetif sumber, bukan genetif adjektival atau bukan adjektival genetif. Kalau dia adjektival genetif, maka tidak ada kata ek-nya atau dan juga kata estinnya, ya, kalau dia adjektival genetif. Jadi terjemahan yang diusulkan oleh Bu Rita, ya, of the Holy Spirit itu sangat melawan hukum gramatikal, ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, terjemahan Bu Rita, ya, di mana dia memahami, ya, melalui terjemahannya itu dia menyatakan pneumatos ini sebagai adjektival genetif, itu juga melawan hukum struktural. Ya, sangat melawan hukum struktural. Karena begini, kalau dia menganggap pneumatos ini sebagai adjektival genetif sehingga diterjemahkan of the Holy Spirit, ya, maka pneumautos hagio ini tidak berada di bawah kata kerja estin.
tapi harus berada di bawah kata benda nominatif, yaitu di bawah kata togeneten ini sebagai subjek. Buktinya apa? Lihat Matius 1 ayat 1, kata geneseos. Kata geneseos saya sudah jelaskan tadi, ya, itu adjektival genetif, diterjemahkan of the generation. Nah, lihat strukturnya. Geneseos dia langsung berada di bawah subjek nominatif biblos. Karena dia memang menerangkan biblos ini, nominatif ini, subjek ini, bukan menerangkan kata kerja. Nah, masalahnya sekarang Matius 1 ayat 20 ya, khususnya frasa ek pneumatos tidak menerangkan subjek tapi menerangkan kata kerja. Jadi terjemahan Ibu Rita Wahyu ya, beliau menerjemahkan of the Holy Spirit itu sangat melawan hukum struktural. Ya, ini jelas ya. Nah, apa yang perlu kita simpulkan dari studi struktural yang sudah kita lakukan terhadap frasa togar en aute geneten ek pneumatos estin hagio? Yang pertama, ya, struktur ek pneumatos, ya, ini dia. Ek pneumatos itu menerangkan kata kerja estin. Artinya ek pneumatos ini ya menegaskan ya bahwa dia yang sedang berlangsung itu, yaitu anak yang telah dikandung itu berasal, bersumber atau disebabkan oleh pneumatos. Atau ada oleh karena peran pneumatos. Ya. Bukan seperti terjemahan yang diusulkan oleh Ibu Rita, is begotten of the Holy Spirit, di mana of the Holy Spirit ya dia memahami, diterjemahkan dari kata pneumatos itu sendiri ya, memahami kata pneumatos ini sebagai keterangan dari kata geneten, subjek. Ya, geneten ini subjek. Ya, tidak seperti terjemahan dari Ibu Rita. Ya. Kalau Ibu Rita menerjemahkan of the Holy Spirit, maka pneumatos ini tidak menerangkan esten, tapi harus menerangkan geneten, nominatif subjeknya. Artinya, kalau kita mengikuti terjemahan dari Ibu Rita, pneumatos di sana menjelaskan atau menerangkan geneten, ya. Dalam arti yang lain, pneumatos itu adalah geneten itu sendiri. Makanya dia menyimpulkan bahwa Roh Kudus itu adalah anak yang telah dikandung itu, atau anak yang telah dikandung itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Tapi terjemahan ini tidak ada dasarnya, ya. Setelah kita teliti, ya tidak ada dasarnya. Sekali lagi saya katakan, frasa ek pneumatos ini menerangkan kata kerja estin, bukan subjek, ya, bukan kata togeneten. Kalau terjemahan yang diusulkan oleh Bu Rita, yaitu of the Holy Spirit, dia ya memahami pneumatos ini menerangkan nominatif, subjeknya, geneten. Dan ini sangat melawan hukum struktur yang sudah dibuat. Ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa terjemahan atau penafsiran yang diusulkan oleh Bu Rita, ya, yaitu is begotten of the Holy Spirit terhadap frasa geneten ek pneumatos estin hagio, di mana dia berkata, ya, anak yang ada dalam kandungan itu adalah Roh Kudus, memiliki 3 kesalahan. Kesalahan yang paling mendasar. Yang pertama, tadi saya sudah menjelaskannya,
terjemahan yang diusulkan oleh beliau itu melawan hukum gramatikal. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kata ek plus kata benda genetif seperti pneumatos ini, itu menyatakan bahwa pneumatos di sini adalah genetif sumber, bukan adjektival genetif seperti terjemahan Burita ini. Jadi sangat melawan hukum gramatikal. Yang kedua, kesalahan yang paling mendasar dari beliau, ketika dia menerjemahkan ek pneumatos hagio ini sebagai of the Holy Spirit, dia sedang mengkorupsikan dua kata, yaitu kata ek dan kata estin. Mengapa terjemahan of the Holy Spirit itu terjemahan langsung dari kata pneumatos sendiri, ya, dari kata pneumatos ini saja. Kalau dia memahami kata pneumatos ini sebagai adjektival genetif. Ini kesalahan yang kedua yang paling mendasar. Beliau sedang mengkorupsikan dalam terjemahannya ini ada dua kata yang dia buang, yaitu kata kerja estin dan preposisi ek. Kesalahan yang ketiga, terjemahan beliau ini juga sangat melawan hukum struktural, ya, di mana frasa ek pneumatos itu menerangkan kata kerja estin, bukan subjeknya, kata bendanya, bukan. Atau geneten, bukan. Sedangkan terjemahan beliau of the Holy Spirit berdasarkan perbandingan Matius 1 ayat 1, ya. Terjemahan beliau ini of the Holy Spirit seharusnya pneumatos ini menerangkan subjeknya, kata bendanya, genetennya. Tapi struktural tidak melakukan hal demikian. Struktural menerangkan, menjelaskan bahwa ek pneumatos itu adalah keterangan dari estin, bukan dari geneten. Dari nominatif geneten atau subjek geneten. Jadi jelas, ya, ada 3 kesalahan besar dalam tafsiran atau terjemahan yang diusulkan oleh Ibu Rita Wahyu. Yang pertama, sangat melawan hukum gramatikal. Hukum gramatikal preposisi ek plus kata benda genetif pneumatos. Yang kedua, dalam terjemahannya itu, ya, of the Holy Spirit telah mengkorupsikan dua kata, yaitu kata kerja estin dan preposisi ek. Yang ketiga, beliau melawan hukum struktural, ya, dalam terjemahannya of the Holy Spirit itu, kalau mengikuti terjemahannya itu of the Holy Spirit, berarti kata pneumatos itu menerangkan subjek, yaitu geneten anak yang telah dikandung itu. Tapi struktur berkata lain, di mana ek pneumatos itu tidak menerangkan anak yang telah dikandung itu, tetapi menerangkan kata kerjanya, estinnya, adalah itu. Ya. Jadi inilah kesimpulan dari analisa struktur atau studi struktur. Semoga bisa menolong, mencerahkan Bapak Ibu untuk bisa memahami kesalahan tafsiran atau terjemahan yang diusulkan oleh Ibu Rita Wahyu dalam webnya di Sarapan Pagi Biblikal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.